Iklamu werwa sapa sira kabeh annahu ing setune kelakuan laisa ora ana mingkum saking sira kabeh min ahadin saking wong siji apa illa malu warisihi apa kejaba bandane wong kang diwarisi ahabbu iku luwih den senengi ilahi maring wong mau min mali saking bandane ahad malu ka utai bandamu ma iku perkara qaddam ta kang ngaturake sapa sira wa malu warisaka lan utai bondone pewarismu ma iku perkara akhorta kang akhirake sapa sira rawahu riwayatake hadis sapa An-Nasa'i sapa Imam Nasa'i Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Kanjeng Nabi itu pernah bertanya pada sahabat-sahabatnya, harta siapa yang paling kamu sukai? Maka banyak jawaban. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan jawaban, I'lamu annahu laisa minkum min ahadin illa ma luwarisi ahabbu ilaihi mimmali. Saya tahu, kalian tuh ketahuilah, sesungguhnya tidak seorang pun dari kalian kecuali harta milik pewarisnya itu lebih dia sukai daripada hartanya sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita punya harta, itu biasanya kan sebagian besar kita simpan sendiri. Nah, bagian kecil kita sedekahkan. Nah, dari harta yang kan banyak, biasanya kalau ada sumbangan atau apa, kadang-kadang orang kaya nyumbangnya cuma 50.000, 100.000. Padahal hartanya ratusan juta atau miliaran. Ya. Kalau enggak 50-100.000 ya kadang 1 juta, tapi kan tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang miliaran tadi. Karena itu Rasulullah mengatakan harta kamu yang asli, harta kamu secara hakiki itu adalah harta yang kamu sumbangkan, bukan harta yang kamu simpan. Nah, sedangkan harta yang nanti jadi pemilik pewaris selanjutnya itu adalah harta yang kamu simpan tadi. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah punya kambing. Nah, pada waktu berada di rumahnya Siti Aisyah, punya kambing justru nyembelih. Ketika habis disembelih, Kanjeng Nabi nyuruh sudah sedekahkan semua kecuali sempolnya, bahasa Indonesia sempol itu apa? kakinya sampai paha. Nah, cuma satu tok itu. Yang lain disedekahkan. Maka Siti Aisyah namanya wanita ya gremeng kan, wajar. Ya Rasulullah, kambingnya kok tinggal sempol saja, tinggal kaki saja. Nah, maka Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, kambing ini semuanya sudah jadi harta kita kecuali kaki tadi. Kenapa? Nanti di akhirat tuh jadi harta kita, kambing itu tadi. Ya, yang kita makan, yang kaki yang ditinggal ini, yang nggak katut di akhirat nanti. Nah, karena itu kalau kita baca sejarah, sahabat yang paling tinggi keimanannya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baru kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau dalam kitab kitab Nasolibat, itu hasanatun min hasanati Abu Bakar. Umar itu ada sebagian kecil kebaikan daripada kebaikan Abu Bakar. Kok bisa semacam itu? Karena Abu Bakar itu adalah orang yang luar biasa dermawan. Jadi satu saat pada waktu di Madinah, Kanjeng Nabi itu mau mengadakan perang. Kemudian mengumpulkan sahabat, ayo kita iuran untuk perang. Ada sahabat-sahabat yang miskin, tidak punya kuda, tidak punya senjata, kita iuran nanti untuk dibiayai senjata dan kuda mereka. Maka datanglah Umar. Umar itu memberikan sedekah berapa? Sepertiga hartanya. Itu Umar bin Khattab. Jadi kalau misalkan punya harta 100 juta, ya berarti 35 disumbangkan. Beberapa waktu kemudian datanglah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian berkata sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, seluruh hartaku tak sumbangkan di jalan Allah. Maka Rasulullah bertanya, loh Abu Bakar, terus untuk anak istri kamu gimana?
wah enggak usah khawatir ya Rasulullah, sudah tak serahkan urusan anak istriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh itu Abu Bakar itu begitu dermawannya, maka ketika nyumbang itu langsung seluruh hartanya. Kalau saya dengan itu mikir-mikir, nah, ya toh? Karena itu kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan para sahabat. Karena itu Rasulullah dalam salah satu hadis mengatakan, kamu itu jangan mengkritik, mencela sahabatku. Nah, kok bisa semacam itu? Seandainya kalian tuh bersedekah 1 gunung emas, itu tidak sepadan dengan sedekah sahabatku, meskipun dia cuma sedekah sedikit, 1 mut. 1 mut itu 6 on bahan makanan. Tidak ada artinya sedekah kita 1 gunung emas. Karena itu ikut apa namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika terjadi perselisihan antara para sahabat, contohnya Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, maka mereka tidak memihak salah satu. Mereka cuma mengatakan itu adalah perbedaan ijtihad, perbedaan pendapat. Masalah cinta kepada salah satu sahabat itu tidak bisa tidak bisa kita batasi. Tidak bisa kita kita bikin adil, tidak bisa. Contohnya semacam saya, meskipun saya menganggap itu adalah perbedaan pendapat antara Ali dan Muawiyah, tapi saya lebih senang dengan sahabat Ali, gitu loh. Tapi kita tidak menjelek-jelekan Muawiyah. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah semacam ini. Kita kembali lagi, memang masalah warisan itu bikin puyeng, ya toh. Kalau ada masalah warisan itu tidak diselesaikan dengan kekeluargaan, maka biasanya tidak selesai-selesai. Kenapa kok semacam itu? Karena zaman sekarang itu hukum warisan tuh hampir-hampir tidak digunakan. Kalau dalam Al-Quran kan lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki itu bisa dapat harusnya haknya 2 kali bagian dari perempuan. Tapi kadang-kadang yang terjadi di masyarakat, kalau dibagi semacam itu, yang perempuan kadang tidak terima, geger, wah bodoh-bodoh oleh kok aku oleh siti, gitu kan. Nah, maka Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman ilmu yang pertama kali hilang itu ilmu faraid, ilmu warisan. Nah, yang paling pertama kali itu ilmu faraid, ilmu warisan. Bahkan saya punya teman itu ya guru ngaji, sama pintar kitab. Nah, suatu saat ketika orang tuanya mau meninggal dunia, dia dipasrai, dah le, gamanya panggilnya kan le, dah le, kamu tak pasrai bagi warisan, ini sawahku kan kebetulan agak kaya, ini untuk kamu dan adik-adik kamu. Nah, maka ketika dia bagi itu tidak penak, meskipun dia tahu harusnya dia dapat bagian banyak sendiri, dia cuma ambil sedikit kok. Kalau tidak salah ya 5.000 meter persegi tanahnya ya diambil. Saudaranya dikasih 10.000 meter persegi. Ketika tanya kenapa kok gitu, saya tidak penak sama saudara saya. Memang kalau dalam masa warisan tuh kalau tidak ada yang ngalah, ya bisa geger, bisa berkelahi, bahkan tidak jarang terjadi pembunuhan gara-gara harta warisan. Padahal harta warisan itu harta panas. Kalau saya katakan harta panas gimana? Soalnya kalau kita mengambil yang bukan hak kita, bukan milik kita, maka akibatnya biasanya terjadi kepada diri kita sendiri. Ada banyak contoh. Contohnya teman saya itu punya Pak Lek. Nah, Pak Leknya itu menguasai hartanya bapaknya. Nah, ketika kakeknya meninggal dunia, seharusnya bapaknya dapat harta, dapat warisan tanah, tapi tidak dikasih karena dikuasai oleh Pak Leknya. Ternyata gimana? Akhirnya Pak Leknya itu sakit sampai seluruh sawahnya itu terjual. Sehingga tidak punya apa-apa. Ini baru contoh satu kasus. Ada satu kasus lagi dari teman saya lagi. Jadi teman saya itu ya punya gampangannya paman dari pihak istri yang beli tanah. Ketika saudara-saudaranya kakeknya meninggal dunia, pamannya itu menguasai harta hampir seluruhnya. Sedangkan saudaranya satunya cuma dikasih sedikit.
Tapi ternyata gimana? Ternyata tidak barokah. Saudaranya yang dikasih tanah sedikit, ketika ditanduri, ditanami, wah hasilnya bagus terus. Sedangkan sawah dia, sawah Pak Linya yang ngakari tadi, itu gagal terus. Nah ini contoh tidak barokah. Jadi keluarga saya sendiri juga ada. Keluarga saya kan dulu bapak saya itu keturunan dari Bangkalan, di Suramadu. Di Suramadu itu seharusnya bapak saya dapat bagian sawah. Nah, tapi ternyata sama saudara-saudaranya itu direbut semua. Bapak saya tidak dapat bagian sawah. Nah, tapi kemudian ketika mau diurus bapak saya, ibu saya ngomong, sudahlah masalah warisan tidak usah diurusi, relakan saja, nanti kita cari-cari sendiri. Kemudian alhamdulillah ternyata bapak saya itu bisa beli rumah, bisa beli toko. Nah, sedangkan saudara-saudaranya rebut warisannya di Surabaya, di mana di Suramadu tadi, itu sekarang hidupnya sengsara semua. Nah, seakan-akan kerja itu sulit. Nah, kerjanya tidak bisa kaya. Ini menunjukkan harta warisan itu berbahaya sekali. Karena itu kalau pendapat saya, meskipun seharusnya memang kita ikut warisan agama Islam, tapi kadang-kadang meskipun orang Islam sendiri tidak mau mengamalkannya. Kalau tidak mau mengamalkan ya kita kembali pada kekeluargaan. Kalau bisa ya ngalah, dikasih sedikit pun tidak ada masalah. Kan itu kan. Yang penting orang tua itu ridho kepada kita. Yang paling penting itu ridhonya orang tua, bukan hartanya orang tua. Ridhollahu biridhol walidain. Paham ya? Rawahu riwayatake ing hadis sapa An-Nasai sapa Imam Nasai an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud. Hadisnya itu juga disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi insyaallah